Anak-anak, marilah kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada akibat yang ditimbulkan karena terjadinya konflik. Ya, jadi ada beberapa akibat yang timbul karena konflik itu terjadi. Antara lain satu yaitu terjadi perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta, benda dan bahkan nyawa manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Yang keempat, perubahan kepribadian. Yang pertama dulu anak-anak yaitu perpecahan dalam masyarakat. Anak-anak, yang namanya konflik, setelah terjadi konflik dalam masyarakat itu pasti akan terjadi suatu perpecahan. Misalnya sekarang saya ambilkan contoh yaitu konflik dikarenakan pendukung antar golongan ya, pendukung antara calon bupati A dan calon bupati B. Nah, kalau hal ini sampai menimbulkan terjadi suatu konflik, maka dalam masyarakat nanti hubungannya tidak akan harmonis lagi. Karena apa? Karena sudah terlanjur terjadi konflik gitu ya. Dan pasti akan ada sikap-sikap curiga, saling mencurigai gitu. Ini anak-anak, maka dari itu upayakan jangan sampai terjadi konflik, karena nanti hubungan dalam masyarakat itu pasti tidak akan harmonis. Inilah yang dinamakan perpecahan dalam masyarakat. Sekarang yang kedua, kerugian harta benda bahkan korban manusia. Yang namanya konflik, orang kalau sudah terlibat dalam konflik itu kan sudah lupa akan segala-galanya anak-anak. Yang mungkin kemarin kita itu menjadi teman selalu runtang-runtung gitu, tapi ketika terjadi konflik sudah lupa. Bahkan kalau misalnya toko dibakar gitu ya, mall dibakar, kalau konflik kan yang terjadi kan seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerugian harta sing nenggone mall, sak mall iki mau lenyap karena dimakan, dilalap oleh api. Bahkan kalau mungkin ada pelayan yang ada di mall itu, pelayan yang ada di toko itu masih berada di dalamnya, tokonya sudah dibakar, maka yang terjadi adalah korban manusia. Ini anak-anak, ini pasti akan terjadi kerugian. Tidak ada konflik, tidak ada untungnya, tapi pasti akan merugikan. Kemudian yang ketiga yaitu kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Norma-norma pasti sudah hancur anak-anak, karena norma kesopanan yang biasanya akan mengambil harta milik orang lain saja kita harus izin dulu ya. Tapi ketika terjadi konflik kan tidak, membakar rumah, membakar toko, membakar supermarket gitu ya. Ini kan tanpa izin itu, sehingga norma sosial itu sudah tidak ada lagi. Dan yang keempat yaitu terjadinya perubahan kepribadian. Adanya konflik itu menimbulkan perubahan kepribadian. Bagaimana tidak berubah anak-anak? Seseorang yang semula itu periang akhirnya menjadi pemurung. Karena apa? Karena misalnya anak ini yang semula ceria, sangat ceria dengan siapapun itu, dia hidup memang bawaannya riang, tetapi tidak bisa riang lagi, tapi menjadi anak yang pemurung. Karena apa? Karena melihat orang tuanya meninggal dua-duanya di dalam toko itu. Bahkan orang tua mungkin menjadi pemurung. Karena apa? Karena mengingat dia mendirikan toko itu dengan usaha yang sangat keras, yang sudah dijalaninya sampai bertahun-tahun untuk mengumpulkan materi untuk bisa mendirikan suatu usahanya berupa toko, tiba-tiba dibakar gitu. Nah itu kan pasti akan menimbulkan suatu kemurungan, apalagi kalau dalam mendirikan usahanya itu dengan pinjaman gitu ya. Nah itu yang terjadi pastilah suatu kemurungan, jadi akan terjadi suatu perubahan kepribadian. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang kan sampai ada ya yang diperkosa gitu ya, seperti konflik Cina dengan Jawa itu dulu banyak gadis Cina itu sampai akhirnya diperkosa. Bagaimana mungkin tidak murung? Pasti akan murung itu. Bahkan banyak juga yang akhirnya stres, banyak juga yang akhirnya bunuh diri. Ini anak-anak, akibat dari konflik itu seperti itu. Maka dari itu tidak perlu kita melakukan suatu konflik. Saya rasa cukup dulu, nanti kita lanjut ke video yang terakhir.